Aku nggak ada ini ya, Bik. Foto. Kalau ada fotonya gimana? Nggak tahu caranya gimana. Wis tak sapane. Selamat siang, Bu Nawal. Masih sepi ya, Mbak? Siang, Bu Nawal. Siang. Iya, masih sepi, Bu. Oke, nggak apa-apa ditunggu. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini sudah ada beberapa yang gabung, Bu Nawal. Iya? Nanti MC akan bersiap untuk memulai acara pada siang hari ini. MC-nya Dek Puji ya? Ya, silakan Dek Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Sebelumnya terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya. Saya selaku MC akan membuka acara perempuan di tengah pandemi COVID-19 itu. Ada banyak dampak yang dialami oleh perempuan sendiri, karena ada banyak sekali dampak yang dialami perempuan seperti psikis, fisik, maupun ekonomi begitu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita berdiskusi bersama dan saya serahkan pada moderator Mbak Ika. Silahkan Mbak Ika Yuli Herniana selaku Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJHAM. Silahkan Mbak Ika. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pembawa acara, Puji.
salam sejahtera untuk kita semua dan marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur diskusi bersama narasumber yang sangat luar biasa di nah karena dilatar belakangi oleh situasi bagaimana dampak yang 19 ini sangat dirasakan oleh perempuan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ciharti, dan saya sedikit namanya adalah peran BKOW dalam pemberdayaan perempuan di tengah COVID-19. Karena kita tahu BKOW sendiri adalah organisasi wanita yang cukup besar. Nah, kita ingin melihat bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh organisasi wanita yang besar di Jawa Tengah ini untuk berperan dalam pemberdayaan perempuan di situasi COVID ini, yang kita sendiri tidak boleh kemana-mana, yang kita sendiri harus social distancing. Nah, sebelum menginjak ke sesi selanjutnya, saya ingin sedikit memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Nawal Arofah Yasin, tempat tanggal lahir di Cirebon 3 Agustus 1987. Beliau sekarang menjadi Ketua BKOW Provinsi Jawa Tengah. Kemudian beliau juga beralamat di Jalan Rinjani nomor 1 Semarang. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang. Nah, dan tadi sedikit saya jelaskan tadi saya sudah memperkenalkan pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Ibu Nawal. Beliau akan nanti menjelaskan atau menyampaikan beberapa materi-materi tentang kerentanan perempuan di pandemi COVID ini, kemudian bagaimana perempuan sendiri bisa berdaya di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah, kalau begitu langsung saja, Nawal, saya persilahkan. Ibu Nawal, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Saya sudah mengirimkan ada sedikit mengenai gambaran situasi perempuan di saat pandemi. Mungkin ada sekitar 6-7 slide ya. Dan kok boy gitu nih oleh duluan bisa kurang-kurang. Halo. Neng isor mau. Iya Bu, ini sedang panitia. Menyiapkan slide, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan oleh RSC KJHAM ya. Pada kesempatan siang kali ini, saya mengucapkan
eh, salam tangguh untuk seluruh perempuan di Jawa Tengah yang alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan puasa ini ya. Semoga amal pada uh, ada beberapa dampak, diantaranya yang pertama adalah perempuan ini dianggap merupakan kelompok yang paling rentan di tengah pandemik virus corona ini, tetapi juga perempuan ini dinilai membah ini. Ini kondisi darurat wabah ini juga berpengaruh pada sisi kehidupan perempuan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pertama yang terasa adalah perempuan pekerja, yang menurut data saat ini sebanyak 31% di PHK atau dirumahkan. Terus kemudian angka ini kebanyakan merupakan perempuan kepala rumah tangga. Akhirnya mereka terus kemudian berubah, ya, berbelok lajunya menjadi penjahit masker, menjadi penjahit APD, membuat hand sanitizer, yang terus kemudian mereka jual untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga banyak melihat ada banyak perempuan migran yang kemudian pulang ke tanah air dan bisa melihat banyak sekali perempuan COVID-19 ini. Karena di samping harus work from home, mereka juga dituntut untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Kemudian dari data menunjukkan bahwa perempuan justru menjadi semakin rentan sebagai sasaran kekerasan anggota keluarga selama pandemi sebagai akibat para relawan KB yang tidak lagi turun lapangan untuk memberikan pelayanan. Kemudian perkawinan anak juga meningkat. Ini merupakan beberapa dampak negatif yang tentunya dengan kejadian wabah ini tidak semua berdampak negatif. Ada juga dampak positif yang terjadi, di antaranya banyak ibu-ibu yang terus sudah memiliki usaha UMKM misalnya, mereka mendapatkan peluang bisnis melalui e-commerce, memanfaatkan beberapa media-media sosial yang mereka miliki dan hingga banyak masyarakat yang menggalang bantuan. Anak-anak remaja, anak-anak dan remaja juga di sini tidak kehilangan kegembiraannya ya, karena mereka malah banyak membuat konten-konten di YouTube dengan kreativitas mereka. Bahkan mereka juga senang ya bisa ngegame sepuasnya di rumah. Ini juga merupakan dampak positif juga. Kita juga bisa berinteraksi dengan ilmuwan melalui seminar nasional ataupun internasional dengan online. Ini ada beberapa data. Saya menggambarkan beberapa situasi perempuan dalam COVID-19. Di sini yang data pilah gender kasus ODP di Jawa Tengah ini, perempuan di sini menempati 41%. Terpaut sedikit dengan data pada laki-laki, terdapat 59%. Data pilah gender kasus positif COVID juga di Jawa Tengah, perempuan ini sampai 66%, sedangkan laki-laki 34%. Situasi perempuan dalam COVID-19
ini juga harus kita identifikasi betul, karena semua kelompok perempuan di sini memiliki resiko terpapar COVID-19. Kelompok perempuan yang bekerja atau yang keluar rumah maupun yang menjadi ibu rumah tangga, perempuan kelompok rentan seperti perempuan pekerja informal, perempuan penyandang disabilitas, perempuan lansia, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja migran, ini juga sangat rentan ya PSBB. Terutama dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan bahkan mengalami kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini ada data dari beberapa media, ya, kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat, ada lagi laporan pelecehan seksual meningkat saat KLB COVID-19. Kemudian, saya ingin mengajak perempuan untuk merdeka dalam pingitan ya. Kita ini sekarang karena ada pembatasan sosial dan ada sebuah kebijakan social distancing yang dirasa bisa memutus rangkaian penyebaran COVID-19, sehingga ini juga menjadi satu beban ya, beban ganda juga untuk perempuan. Oleh karena itu, ketika kita stay at home, yang dalam tanda kutip saya bahasakan pingitan ya, perempuan juga di sini harus merdeka, karena perempuan ini, peran perempuan dalam pingitan ini juga sudah Ibu Alisa Wahid sama Kita Bisa. Di sini mampu menggalang dana sampai 5 miliar lebih untuk aksi sosial. Perempuan juga bisa membuat gerakan solidaritas pangan di Jogja itu sampai adanya work from home ini banyak sekali lembaga-lembaga yang yang bergerak di pemberdayaan perempuan ini juga sering tutup. Padahal perempuan ini juga sangat banyak membutuhkan perhatian. Kita juga sama-sama harus berperan dalam melaksanakan Germas, karena Germas ini sangat diperlukan pada masa COVID ini. Dengan pola hidup yang sehat, terus kemudian sosialisasi tentang pencegahan COVID juga terus harus digerakkan. Kita perempuan harus terus mengedukasi masyarakat di sekitar kita tentang pentingnya pola hidup sehat, memakai masker ketika keluar, kemudian mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun ya. Itu juga ini dengan adanya peran perempuan bisa memenuhi beberapa kebutuhan di dalam keluarga. Di antaranya kebutuhan fisik, kebutuhan fisik misalnya. Dalam pandemi ini, ibu bisa memenuhi kebutuhan fisik dengan membuat rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Meskipun saat stay at home ya, sisi positif dari pandemik ini seharusnya harus menjadi mindset yang terus memenuhi mental ibu-ibu supaya selalu bahagia ya, karena di sini kita kita bisa berkesempatan berkumpul mengisi waktu bersama dengan memanfaatkan kedekatan fisik kepada anak dengan berbagai aktivitas yang produktif, mendampingi anak belajar di rumah, menyiapkan makanan dan minuman sehat untuk terbentuknya imun yang baik. Ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan di sini. Banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh bagaimana saya mendampingi anak-anak belajar di rumah, sedangkan saya sendiri tidak kompeten dalam matematika misalnya.
tidak terus kemudian mahir anak-anak sekolah dengan mengistilahkan belajar di rumah. Ini juga memberi arti bagi kita bahwa sebenarnya pembelajaran itu bukan terbatas pada ruang hilang, juga sekarang seharusnya harus dimunculkan kembali pendidikan pendidikan di rumah, ya. Pendidikan satu pembelajaran yang baik untuk saat ini. Anak-anak pendidikan di rumah ini juga bisa dilingkan dengan kurikulum yang ada. Kita bisa membuat satu ide pembelajaran belajar di rumah ini dengan pembiasaan kegiatan di rumah, misalnya mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Saya contohkan ada 6 hari kurikulum, ya. Kurikulum belajar pendidikan dalam keluarga. Misalnya pada hari pertama, ya, kita menugasi anak dengan mencuci baju sendiri. Kemudian kita linkkan dengan kurikulum yang ada. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini menjadikan teks sebagai bahan pembelajaran dan pencegahan terhadap COVID. Ya, kita belajar pentingnya bagaimana kebersihan di rumah. Melakukan kegiatan membersihkan lingkungan, misalnya mengepel, membuang sampah, dan menyapu. Kemudian anak diajarkan untuk membuat teks persuasi. Ya, pengalamannya ditulis bagaimana tadi melakukan pembersihan lingkungan. Kemudian hari keempat kita juga bisa belajar empati. Dengan cara apa? Belajar empati di sini misalnya anak bercengkrama dengan ayah dan ibunya. Kemudian ibu dan ayah ini menjadi bagaimana suka duka dalam dalam bekerja, bagaimana memberikan satu empati tersendiri terhadap pekerjaan ayah dan ibunya, sehingga setelah itu kemudian kita linkkan dengan kurikulum dengan tugas anak-anak bisa membuat satu teks narasi, sehingga anak-anak juga bisa menumbuhkan penghormatan terhadap orang tuanya atau ibunya yang bekerja. Hari kelima misalnya belajar memasak, ya. Ini juga anak bisa menceritakan pengalaman tersebut dalam karangan. Kemudian hari keenam bisa menulis refleksi setelah melaksanakan berbagai kegiatan selama libur. Ya, anak bisa membuat satu refleksi dengan mengacu pada pertanyaan pemandu. Pengalaman baru apa yang kamu alami selama belajar di rumah, misalnya. Ya, sederhana-sederhana begitu saja juga bisa merupakan suatu kegiatan belajar di rumah sendiri dan belajar dengan guru di sekolah. Bagaimana rasanya bisa membantu ibu di rumah. Ini juga sangat luar biasa karena bisa mengurangi beban orang tua ya terhadap pekerjaan-pekerjaan di rumah. Begitu. Jadi ini salah satu tips kecil ya, bagaimana mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Belajar di rumah. Kemudian ada juga kebutuhannya secara berlebihan. Karena pada saat ini banyak sekali berita-berita yang mengakibatkan yang jelas ibu perempuan juga bisa memberikan kebutuhan sosial terhadap keluarganya dengan memberikan edukasi kepada keluarga berupa sikap sosial di masyarakat.
Ibu bisa mengajak keluarga beserta anak-anaknya untuk berdonasi, seperti salah satunya misalnya membuat masker sendiri, kemudian dibagikan misalnya. Bisa juga dengan kebutuhan spiritual itu bisa terpenuhi dengan cara misalnya ibu dengan bersama ya kan ini salah satu peran perempuan terhadap kebutuhan spiritual keluarga ya. Jadi ini juga butuh peran penting daripada saat ini. Banyak sekali gerakan-gerakan yang ada di antaranya program membentuk masyarakat untuk membentuk lahan ini karangannya kan seperti budidaya budik damper, ya, budidaya ikan, kangkung dalam ember. Di ember itu di ember itu diisi air, kemudian diisi lele sekitar 60 sampai 100 bibit lele, kemudian di atasnya diberi seperti gelas-gelas ya, gelas-gelas yang sudah tidak terpakai misalnya, kemudian diberi benih kangkung ya. Ketika benih kangkung itu masih berupa benih, maka benihnya diberi tisu ataupun kapas. Kalau misalnya sudah ada daunnya, maka diberi tanah. Lah, kemudian memutari ember ya. Dan ini banyak dilakukan oleh PKK-PKK ya. Dan alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Begitu masih ada waktunya apa ya? Ini yang perlu saya sampaikan lagi, beberapa peran organisasi perempuan ya, karena BKO ini memiliki potensi yang besar, karena di sini banyak sekali organisasi perempuan yang bergabung di BKO ini, termasuk juga memiliki ya dengan GOW, tapi juga GOW ini merupakan kepanjangan tangan. Di sini BKOW memiliki peran mendata, memantau, dan aktif melaporkan situasi perempuan rentan terdampak COVID-19 di lingkungan yang membutuhkan bantuan pemerintah ya, yang kita bekerjasama dengan GOW. Kita juga memberikan bantuan terhadap perempuan rentan untuk pembuatan masker. Bagaimana situasi perempuan di tengah pandemi COVID-19? Tadi Ibu Nawal sudah menyampaikan dampak negatif, kemudian positifnya, kemudian juga menyampaikan peran perempuan di tengah COVID ini, mengingat karena saat ini perempuan memiliki beban multi ganda ya. Tetapi juga punya multitasking. Itu yang bebannya banyak sekali, apalagi yang dia bekerja di rumah. Nah, maka juga. Kan ya di Sami Institute
penanya pertama kan Mbak Helen. Selamat Ya, siang, selamat Bu siang. Nawal dan Helen. kawan-kawan memang anak-anak. Apakah sudah ada perhatian khusus dari BKOW untuk memperhatikan atau memonitoring perkembangan kesehatan anak-anak, mengingat dengan adanya social distancing ini beberapa di wilayah sekitar, terutama di kader-kader posyandu itu ya, itu ditiadakan. Apakah ada perhatian dari BKOW karena kesehatan anak-anak itu bisa tetap terjaga? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Halo. Terima Ya, kasih Mbak Helen terima kasih. atas pertanyaannya. Ada lagi nggak teman-teman, ibu-ibu, saudara-saudara? Bu Nawal ini dulu ya Bu, apa namanya, menjawab terlebih dahulu ya Bu. Monggo. Terima kasih. Ini yang apa namanya sering ini ya tidak terpikirkan ya tentang kesehatan anak ini. Padahal juga banyak sekali kebutuhan kesehatan anak ini seperti imunisasi dan lain sebagainya. Untuk saat ini juga sebenarnya imunisasi ini banyak yang kemudian bukan jadi pada apa namanya sosialisasi mengenai gerakan masyarakat sehat atau Germas. Yang ini misalnya aplikasi yang diterapkan Germas ya yang lebih mudahnya mungkin lebih ke gerakan Germas ini ya sementara ini. Untuk spesifik ke COVID-nya sendiri, sama ini selain himbauan belum ada. Untuk BKOW dari ekonomi dari apa namanya? Kan karena kita sekarang lagi sedang ekonomi perempuan di saat pandemi COVID dan diskusi dengan Kowani dan BKOW seluruh Indonesia dan yang ini jam 2 juga insya Allah kita akan bertemu di Zoom untuk mendiskusikan masalah ekonomi perempuan. Satu masukannya Bapak himbauan-himbauan terhadap apa namanya pencegahan COVID. Terima kasih Bu Nawal. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Belen. Bisa jadi masukan BKOW ke depan. Ya. Iya, selamat. Terima kasih Bu Nawal dan terima kasih. Ingin ditanyakan atau yang lainnya? Ini ya ada chat Bu. Saya bacakan Bu Nawal.
dari Witi Muntari. Terima kasih juga disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga meningkat. Apakah ada program-program tertentu untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dari BKOW? Terima kasih. Silahkan. Ini dari Bu Witi ya, Witi Muntari. Ya. Ibu Witi Muntari ya. Terima kasih Bu Witi Muntari atas pertanyaannya. Di sini tadi sudah saya utarakan bahwa BKOW juga selama ini memberikan perlindungan. Ya. Jika terdapat kasus kekerasan dengan tetap mematuhi termasuk ada maupun KDRT misalnya. Ini kita juga sudah merencanakan kedua bisa dibaca ya. Terus kemudian yang paling penting itu untuk saat ini stressing di BKOW itu adalah aktif menggalakkan dukungan lingkungan sekitar untuk kelompok perempuan rentan, ya, seperti bantuan sosial, konsultasi, bantuan gizi atau pangan, termasuk untuk menjaga UKM kelompok rentan. Stres perempuan juga bisa mempengaruhi adanya kekerasan berbasis gender juga. Kemudian juga kita mengusahakan menciptakan pengasuhan dan relasi dalam keluarga yang ramah anak, kemudian juga mensosialisasikan dan mendukung gerakan berjarak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ya, Jawa Tengah, yang menekankan kepedulian sosial dan gotong royong begitu. Ya, kalau gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Kira-kira ada. Oh, ada lagi Bu. Kira-kira selama pandemi dari BKOW menerima pengaduan korban kekerasan, apabila iya, layanan apa saja yang diberikan oleh BKOW ke korban, Bu? Iya, selama ini kita sudah, sebelum COVID pun, kita sudah melayani adanya aduan kekerasan ya, yang berbasis gender, ini melalui kontak di ada telepon diri untuk menangani ini, yaitu di bawah divisi hukum dan HAM gitu yang ada di BKOW tersebar P3AKB Provinsi Jawa Tengah. Jadi selalu ikut memantau bagaimana aduan ada yang sudah disediakan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas P3AKB ya, mengenai aduan-aduan tentang kekerasan perempuan ini. Tapi di sini
yang sudah dijawab oleh Ibu Nawal. Nah, untuk termin kedua mungkin satu penanya lagi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nawal? Karena sebenarnya banyak sekali ya Bu, apa namanya yang sudah dilakukan oleh BKW ya Bu ya. Oke, ada yang bertanya Ibu, ini dari Mbak Juju. Mbak Juju itu dari komunitas perempuan harapan kita yang ada di Kota Semarang. Nah, selamat dirumahkan. Oh, mungkin ini selamat siang Bu untuk perempuan yang bisa bekerja seperti yang Ibu paparkan tadi. Ada juga perempuan kepala rumah tangga yang sama sekali seperti itu. Silakan Oke, Mbak, Ibu. ya. Oke. Untuk perempuan ini banyak sekali. Kemudian tadi yang saya ceritakan membuat masker atau membuat membuat kue-kue, ya kan? Yang di sini juga ada beberapa langkah sosial perempuan pekerja yang dirumahkan misalnya, ya kan? Ini juga ada bantuan pangan non tunai, ya, bantuan pangan masyarakat terdampak COVID, ada bansos. Bantuan dari pemerintah bisa juga lewat BKW, ya. Di hukumnya ya, itu kan tetap gitu. melakukan pengaduan. Nah, ada nggak protokol sendiri, protokol dari BKOW untuk melakukan penanganan tadi kasus tadi? Protokol karena ini kan COVID. Oh ya, pada kemiskinan ya, perempuan dan kemiskinan banyak sekali sampai 100 yang pengaduan ini yang menginginkan untuk dijembatani untuk masalah masalah kebutuhan ekonominya, kebutuhan sosialnya begitu. Lah, ini untuk juga kita sudah beberapa kali menyalurkan ini sesuai dengan kesehatan. Tapi sering sekali kita lupa sosial menyalurkan
bantuan dari kementerian apa namanya, perempuan ya, pemberdayaan perempuan untuk perempuan-perempuan yang disabilitas juga dengan memberikan beberapa alat-alat kesehatan, yang itu juga ada apa namanya, edukasinya, seperti misalnya di rumah kita bisa apa namanya, salah satu kemampuan misalnya menari, misalnya kita nanti sharing dengan keluarga, bisa juga misalnya kita membuat satu spesies tanaman, kemudian kita buat permainan untuk membedakan anggota-anggota spesiesnya, mengenali eksistensi spesies lain, misalnya memetakan hubungan antara beberapa spesies, misalnya. Lah itu juga merupakan salah satu apa namanya, salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di rumah supaya tidak bosan ya. Kita melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, misalnya. Terus kemudian kita juga bisa menggambar, bermain warna, ya kan, memotret, membuat patung, misalnya, mendesain, lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi satu permainan yang menarik dan memiliki nilai edukasi tersendiri. Juga menemani engklek ya Bu di rumah. Oh iya, itu iya, itu permainan-permainan tradisional itu luar biasa sekali ya. Ini sangat stimulusnya itu sebenarnya sangat baik karena ya karena saat ini lebih terfokuskan pada gadget. Sebenarnya gadget juga memiliki imbas yang negatif ya bagi anak karena semakin banyak melihat dalam satu fokus menjadikan anak juga apa namanya susah untuk fokus begitu. Ya, terus Oke, Bu. Ini ada satu lagi dari Dian Kera. Mungkin setelah ini dijawab kita sudahi karena kan tadi jam 2 Ibu Nawal harus ada bertemu teman lah ya. Ini ya, saya mau bertanya Bu Nawal, sosialisasi apa saja yang dilakukan BKOW untuk perempuan hamil dan menyusui di masa pandemi COVID-19 ini? Untuk saat ini himbauan untuk apa namanya perempuan hamil dan menyusui ya. Kemarin saya sempat membuat satu video yang itu himbauan untuk apa namanya ibu-ibu yang memiliki yang pada masa menyusui ya, yang memiliki bayi untuk terus melakukan apa namanya berjemur ya. Karena berjemur ini juga bermanfaat ya, karena bisa meningkatkan bilirubin dalam darah, juga bisa meningkatkan apa namanya fosfor dan ini apa namanya vitamin D gitu. Ini juga kita masih berupa himbauan. Juga saya buatkan satu video sendiri ya, sambil saya menggendong bayi saya, kemudian saya ajak untuk menjemur bayi sebagai rutinitas setiap hari agar bilirubin dalam darah terpenuhi, fosfor juga terpenuhi, dan imunitas tubuh juga bisa terpenuhi, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu juga bisa menangkal adanya COVID-19. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu Nawal. Iya, Bu Nawal juga ini ya habis melahirkan. Selamat ya Ibu atas kelahiran. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Dan BKOW juga beberapa yang sudah dibahas bersama. Ya, mohon doanya untuk semua ya dan support untuk BKOW. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, insya Allah kita ketemu lagi ya di kesempatan yang lain.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Nawal tadi yang sudah disampaikan. Sangat Mohon banyak maaf. sekali. Ya Ibu, sama-sama kita juga mohon maaf. Yang sudah disampaikan banyak sekali. Tadi ada bagaimana peran BKOW sendiri selama ini mengatasi situasi perempuan di tengah COVID ini. Kemudian juga strategi-strategi yang sudah disampaikan oleh Bu Nawal tadi, bagaimana perempuan bisa berperan ketika ada beban multi ganda yang harus dia dia alami. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti Binar Puan ketiga, diskusi tentang situasi perempuan di masa COVID. Dan satu dari saya yang mungkin satu pesan dari saya atau satu kalimat dari saya yang ingin saya sampaikan bahwa pemberdayaan perempuan itu sangat penting sekali untuk dilakukan karena tidak akan ada negara yang merdeka dan adil apabila tidak ada pemberdayaan perempuan. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan ke pembawa acara dan saya ucapkan minta maaf apabila saya dalam memoderatori banyak melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nawal. Terima kasih Bu Yaya. Salam untuk adik ya. Terima kasih Bu Nawal. Terima kasih ikut ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Nawal. Oh Kak Rini ya. Terima kasih semuanya. Kak Rini. Sama-sama. Ada Mbak Cinta Laura. Ada Mbak Laura. Tante Laura ikut ya. Cinta Laura nih. Kakak Laura. Sehat-sehat ya Ibu. Salam juga untuk baby ya. Iya, Bu Yaya makasih ya. Kapan ke Semarang? Tak tunggu ya. Iya. Adik. Cantik. Terima kasih Bu Nawal, terima kasih Mbak Ika, terima kasih kawan-kawan semuanya. Demikianlah diskusi Binar Puan 3 pada hari ini. Jika ada lagi dengan tema berbeda. Makasih Bu Nawal. Aku adiknya Mbak. Sama ya. Sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wes absen yang mae. Nang gue. Pasti sendang ya meh cukup dhewe. Lah ora mentu-mentu ya. Salah wes. Mak camat wes. Wes mak camat. Lah ya wes.